Halo, halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di materi US PKN part kedua. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di mana pertama awalnya ada sejarah penggunaan Pancasila. Nah, menurut Darji Darmo Diharjo, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-16, di mana istilah ini ditemukan dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Di mana secara etimologis istilah itu berarti lima dan sila yang berarti sandi atau asas. Dan demikian secara harfiah Pancasila adalah lima asas atau lima batu sendi ya, di mana dalam kitab Negara Kertagama dan Sutta Soma istilah Pancasila sering digunakan secara berbarengan dengan istilah Pancakrama yang berarti pelaksanaan lima kesusilaan. Lima asas atau sendi atau pelaksanaan lima kesusilaan yang menjadi prinsip hidup, di mana dalam dua buku tersebut antara lain dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Nah, dalam konteks kenegaraan, istilah Pancasila diusulkan pertama kali oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945, di mana beliau ini menyebutkan lima prinsip ya dasar sebagai berdirinya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara di mana merupakan norma dasar atau kaidah fundamental terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan atau aktivitas seluruh warga negara wajib diselaraskan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila juga menjadi pedoman utama bagi setiap aktivitas dari penyelenggara negara, lembaga-lembaga negara, dan lembaga pemasyarakatan yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila itu dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, merupakan penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia itu wajib mematuhi Pancasila sebagai pedoman utama dalam aktivitas sehari-harinya, baik individu maupun sebagai warga negara. Dan di mana Pancasila itu juga prinsip final yang tidak dapat diganggu gugat. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila itu merupakan ideologi negara Indonesia, di mana istilah ideologi itu berasal dari bahasa Yunani idea, ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos, kata, akal, atau pikiran. Yang secara harfiah dapat dipahami sebagai pemikiran atau pemahaman, pemikiran atau pengetahuan tentang ide-ide, gagasan, atau cita-cita bersama. Pancasila dikenal dengan istilah way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, atau petunjuk hidup. Di mana istilah-istilah ini punya arti yang sama ya. Pancasila ini menjadi kompas sebagai petunjuk atau pedoman bagi laku hidup seluruh masyarakat Indonesia, di mana sikap dan tindakan masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai luhur Pancasila. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai kehidupan yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dan disertai tekad untuk mewujudkannya. Dengan semangat rela berkorban dan menempatkan persatuan dan kesatuan yang diyakini kebenarannya, kemerdekaan itu dapat diharapkan pun akhirnya terwujud ya. Di mana karena akibat penjajahan ya, Indonesia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Kemudian adalah keyakinan tekad yang kuat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Lalu ada pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di mana perubahan dan perkembangan deras akibat globalisasi memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat global, terutama masyarakat Indonesia, di mana globalisasi ini memiliki efek bermata dua ya, di mana bisa memberikan dampak positif, tapi juga bisa memberikan dampak negatif. Di mana dampak positifnya itu memudahkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dari jarak yang jauh menjadi jarak yang lebih dekat, gitu ya. Dan juga lebih cepat mendapatkan informasi ya. Dan juga kalau dampak negatifnya, gampang tersebar berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang menyebabkan ancaman kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap persatuan bangsa akibat globalisasi. 1. Konflik yang semakin terjadi dalam masyarakat, lunturnya etika atau sopan santun, baik ucapan maupun tindakan. Perkembangan terorisme yang mengakibatkan keresahan yang mengancam kedamaian hidup masyarakat. Lunturnya sikap cinta tanah air dan solidaritas antar warga negara.
derasnya informasi dari luar yang masuk dan diterima masyarakat tanpa disesuaikan dengan budaya bangsa, sehingga terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, maka Pancasila adalah jawabannya. Pancasila itu tetap harus menjadi dasar dan pedoman pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, ya, mengingat dari persoalan-persoalan globalisasi ini, di mana Pancasila itu punya kapasitas sebagai identitas atau jati diri bangsa, mengatasi berbagai pertentangan dan juga ketegangan sosial, memberikan arah tujuan sekaligus pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa, pedoman dalam memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, sarana pemersatu bangsa dan negara, dan yaitulah dari keutamaan dari Pancasila ya dalam menjawab berbagai tantangan globalisasi. Lalu ada kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara di mana Pancasila itu dipandang sebagai norma dasar NKRI, di mana terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, di mana Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara dipandang sebagai sistem nilai ideal yang dicita-citakan dan diyakini keberadaannya, yang mampu mengarahkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Nilai-nilai Pancasila itu merasuk dalam jiwa dan semangat yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia, di mana jiwa dan semangat tersebut dapat dipertahankan agar perilaku bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak sikap mental dan tiga tingkah laku manusia Indonesia yang membedakannya dengan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila yang telah disepakati atau disetujui oleh wakil bangsa Indonesia atau para pendiri negara kita, founding fathers, di mana setiap warga negara itu wajib menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pancasila menjadi sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila menjadi tolak ukur dan dasar bagi setiap nilai yang berlaku di masyarakat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila menjadi acuan dasar dalam perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pemanfaatan pembangunan nasional. Dengan demikian, segala aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kalau sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dan cita-cita yang tergandung dalam Pancasila digali dan diambil dari budaya bangsa Indonesia. Sementara kalau Pancasila sebagai ideologi tertutup, ada tuntutan untuk taat terhadap ideologi Pancasila. Setiap warga negara Indonesia itu wajib taat terhadap Pancasila tanpa memberi ruang bagi paham-paham yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kehidupan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakikatnya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Nah, Pancasila juga mengandung tuntutan bagi warga Indonesia untuk hidup sesuai asasnya. Asas-asas Pancasila itu antara lain asas ketuhanan, prinsip hidup berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Asas kekeluargaan, prinsip hidup bangsa Indonesia berdasarkan ikatan bersama sebagai satu keluarga. Asas musyawarah mufakat, prinsip keterbukaan untuk berkomunikasi dalam diskusi demi mencapai mufakat atau mencapai apa yang dicita-citakan bersama. Asas gotong royong, prinsip kebersamaan memikul tanggung jawab demi kepentingan bersama. Asas tenggang rasa atau tepat selera, prinsip solider dengan sesama atau saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, serta saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman dan perbedaan. Nah, Pancasila juga mengandung arti makna sebagai berikut. Prinsip hidup bersama di mana mampu berdiri kukuh dan mengetahui jelas arah serta tujuan yang hendak dicapai. Sebagai konsep, sebagai pegangan dan juga pedoman dalam gerak masyarakat semakin maju. Sebagai konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya sebagai perwujudan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia.
Lalu Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila adalah asas kerohanian bangsa Indonesia yang meliputi suasana kebatinan atas cita-cita hukum. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia di mana memuat pandangan hidup dasar dan cita-cita mengenai sejarah, masyarakat, hukum, dan negara yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki makna. Pancasila merupakan wujud cita-cita bangsa dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat adil dan makmur. Pancasila merupakan komitmen yang mendorong semangat ke masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bangsa. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang terdiri atas beragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Pancasila merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk materi nilai Pancasila dan sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.